Oke Pop Geng, kembali lagi di video Pop News. Di bintang tamu obrolan kita kali ini adalah seorang perempuan cantik dan namanya harum sekali. Banyak prestasi, banyak jabatan-jabatan penting yang dia pegang detik ini. Dan di Samarinda, Kalimantan Timur, bahkan di Indonesia namanya sudah tidak asing lagi. Oke, kita sambut bintang tamu kita yang keren pada hari ini, Mbak Chelny Pitasari. Mbak Chelny Pitasari, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Ya, normatif pertanyaannya. Iya. Kabar gitu ya, normatif, selalu normatif. Mbak, BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia dan pusat bukan Kalimantan Timur. Ya. Kok bisa Mbak? Kok bisa masuk tiba-tiba BPP HIPMI? Ketua bidang, bukan anggota ketua bidang. Ya. Ketua bidang 11 Mbak ya kalau nggak salah. Ya. Kok bisa tiba-tiba ada di nasional gitu? Ya, mungkin itu juga gift juga ya buat saya. Oke, gift. Karena awal juga kan saya masuk di BPD HIPMI Kaltim. Dipercaya sebagai ketua bidang. Ketua bidang 6 itu terkait UMKM dan pariwisata. Mungkin saya seiring waktu saya melakukan tugas saya mungkin dianggap oleh calon ketua umum pada kemarin mungkin oh iya anak ini bisa kerja dan lain sebagainya. Kemudian saya juga aktif di bidang olahraga. Akhirnya pada saat penyusunan pengurus saya dipercaya untuk sebagai ketua bidang 11. Itu ikonik fotonya Mbak ya pada saat penandatanganan berita acara itu ya Mbak, di samping ketua terpilih ada Pak Bahlil juga ya. Itu ikonik banget foto itu dan kita jadi ini orang Samarinda. Tiba-tiba dan Mbak nggak sendiri Mbak, orang Kalimantan Timur yang masuk pengurus HIPMI pusat waktu itu. Iya, ada beberapa orang lagi, cuman memang dalam sejarah perhipmian di Kalimantan Timur, saya satu-satunya yang bisa mencetak sejarah untuk sebagai ketua bidang. Dan itu kan bukan. Dan itu pun saya di tahun ini jadi ketua bidang satu-satunya perempuan. Satu-satunya perempuan di kepengurusan HIPMI. Ya. Periode sekarang. Siapa Mbak nama ketua umum? Akbar Gamawan. Akbar. Sulsel ya. Sumut, Sumatera Utara. Oke. Mbak, kenapa tertarik di organisasi ya, khususnya pengusaha muda gitu? Ya, kita tahu bahwa Mbak juga seorang pengusaha sebelum hari ini duduk sebagai anggota DPR gitu. Seorang pengusaha muda yang terkenal gitu. Tapi kenapa memilih kok repot-repot mau berorganisasi gitu? Ya karena menurut saya kalau kita hanya cuman pure usaha aja, tapi kita nggak ada membangun relasi. Ya. Kenapa saya pilih HIPMI? Karena untuk saya bisa mengembangkan sayap lagi ke bidang nasional, saya harus masuk di organisasi. Dan HIPMI adalah pilihan yang tepat buat saya. Karena selain kita bisa membangun relasi, kita juga bisa mengembangkan bisnis lagi dengan baik secara nasional. Karena relasi di sana memang gudangnya relasi Mbak ya. Ya, dan bahkan kita mungkin bisa mengembangkan sayap lagi ke internasional karena HIPMI kan relasinya oke sekali. Ini pertanyaan template Mbak yang muncul di kepala banyak masyarakat khususnya Kalimantan Timur ya, kita bicara Kalimantan Timur yang juga dalam tanda kutip dapat gift pembangunan IKN. HIPMI ambil peranan nggak? Kalau saya wajib. Karena pemikiran saya gini, kalau kita tidak ambil alih, tidak ikut terlibat dalam pembangunan IKN, akan sayang sekali karena menurut saya IKN ini bisa jadi wadah baru buat para pengusaha muda khususnya yang ada di Kalimantan Timur untuk ikut serta dalam pembangunan IKN ke depannya. Jadi akan sangat disayangkan kalau kita melewatkan kesempatan itu. Jadi saya berkali-kali setiap berkumpul dengan para pengusaha muda khususnya yang ada di Kaltim, saya selalu tekankan kita harus ikut ambil bagian walaupun sedikit, tapi kita harus terlihat bermanfaat gitu. Karena IKN ini, suksesnya IKN ini tidak lepas dari peran kita juga sebagai pemuda yang mendorong asli itu lokal ya. daerah. Gitu.
Mbak, ada nggak blueprint grand design dari HIPMI sendiri untuk betul-betul mengakomodir aktivasi pembangunan yang ada di IKN, entah dari sektor apa gitu? Ada nggak blueprint grand design HIPMI akan masuk di wilayah ini untuk di IKN, misalnya di UMKM-nya, atau HIPMI akan masuk di wilayah infrastrukturnya, atau HIPMI masuk di bidang pengadaan apa dan atau jasa dan lain sebagainya? Kalau di HIPMI itu kan masing-masing punya background masing-masing ya. Ada yang pengusaha, ada pengusahanya macam-macam. Ada pengadaan, ada yang kontraktor dan sebagainya. Nah, kita berharap HIPMI masing-masing itu bisa dapat peran, entah itu dari sektor pengadaan, entah itu dari kontraktornya, barang jasa gitu ya. Kemudian pengadaan alat beratnya dan lain sebagainya. Kita harus ambil alih apapun itu. Makanya kita wajib berkolaborasi dengan BUMN juga, karena biar bagaimanapun di IKN ini kan kebanyakan yang menang tender itu kan BUMN. Jadi kita wajib berkolaborasi dengan BUMN maupun juga dengan Kementerian PUPR. Dan informasi terakhir yang kita dapat itu memang sudah ada MOU Mbak ya, antara HIPMI dan BUMN untuk beberapa pekerjaan yang memang skala besar, yang memang melibatkan teman-teman di daerah gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini Mbak, ini kan proses pembangunan IKN sedang berjalan. Sudah ada belum teman-teman HIPMI yang masuk terlibat secara aktif? Entah HIPMI pusat atau HIPMI Kalimantan Timur begitu? Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Ada beberapa yang sudah menjadi subkon. Ada juga yang melakukan pengadaan alat beratnya. Kemudian kita juga lagi masuk untuk pembangunan-pembangunan yang kira-kira kita bisa akomodir apa aja. Gitu. Dan kita juga rencananya akan mengadakan Jambore HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi. Jadi beberapa kita kumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia yang tergabung di HIPMI PT untuk melaksanakan Jambore di IKN. Jadi kita nanti mungkin akan mengundang Pak Presiden juga, kemudian kementerian terkait untuk mengundang teman-teman yang ada di Indonesia untuk melihat IKN sampai sejauh ini progresnya sampai di mana sih. Kapan itu? Karena nah ini kita masih cari waktu yang tepat ya. Oke. Karena tahu sendiri sekarang ini kan kita pengen melaksanakan kegiatan tapi banyak berbenturan dengan kegiatan politik. Oke. Kita juga pengennya HIPMI bersih dari kegiatan politik, narasi-narasi politik begitulah ya. Oke. Mbak, artinya bahwa komitmen HIPMI untuk hadir di tengah-tengah pembangunan dan juga menjadi menjadi wadah untuk para anggotanya terlibat aktif di banyak pembangunan di bangsa ini diwujudkan dalam bentuk itu ya artinya. Dan jadi kita masing-masing ketua bidang itu punya tugas masing-masing ya. Kita kan linear dengan kementerian. Kalau misalnya contoh nih BUMN itu kan dengan bidang 5. Nah kemudian kalau kami itu ada 5 kementerian yang masuk, karena kan kita bidang 11 itu ada di riset, inovasi, tenaga kerja, kesehatan, pendidikan, olahraga. Jadi ada masing-masing tugas yang harus kita laksanakan terkait itu MOU atau kerjasama dalam bentuk apapun itu, baik nasional atau internasional, yang harus kita kolaborasikan dengan kementerian. Jadi apapun itu HIPMI harus terlibat. Karena memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengusaha muda untuk ikut mensukseskan apapun program pemerintah. Artinya memang HIPMI betul-betul menjadi wadah yang tepat untuk para pengusaha muda nih Mbak ya. Bagi yang mau bergabung tuh ribet nggak sih Mbak gabung HIPMI Mbak? Karena kan orang dengar HIPMI, wah kayaknya orang-orang anak-anak muda yang kaya, hedon misalnya gitu kan. Dia nggak tahu ya. Jadi orang mau masuk tuh segan gitu. Kadang-kadang orang berpikirnya kan yang masuk di HIPMI itu harus yang pertama kaya, kedua anak pejabat atau punya link yang stigma itu ada di luar gitu. Sebenarnya siapapun yang mau bergabung kita welcome. Pengusaha kopi gitu boleh masuk? Boleh lah. Kaos sablon gitu? Boleh lah.
Okay. Itu juga kan kita juga mensupport UMKM. Ada acara kemarin Formula E. Formula E. Ya, kita sangat mensupport sekali UMKM. Jadi kita ngadain HIPMI Avenue untuk UMKM gitu kan. HIPMI UMKM Avenue. Nah, itu di mana UMKM yang pengen berpartisipasi dan pengen mengenalkan produk mereka, dan dalam tanda kutip bukan yang produk yang udah terkenal ya. Itu kita kasih wadah untuk bisa mengeksplor dan juga mengenalkan local pride gitulah ya. Contoh juga, saya juga belakangan ini kan juga aktif khususnya di Kaltim kan untuk mengadakan CPS ya. CPS. Ya. Orang berpikirnya oh ini bagian dari campaign. Enggak, sebenarnya tujuan saya mengadakan CPS ini untuk mengenalkan ini loh lokal-lokal brand-brand lokal yang ada di Kaltim yang bisa bersaing, kualitasnya oke. Dan juga peminatnya juga oke. Terbukti CPS yang pertama kemarin sukses besar. Sukses banget itu, sukses dan banget. di luar nalar. Nah, itu rencananya memang tahun ini kami akan adakan kembali. Tapi nggak salah juga Mbak ketika orang asosiasinya struktur berpikirnya CPS Celni Pitasari gitu. Nggak salah juga dong ya berarti. Iya. Tapi kan udah terkonfirmasi bahwa CPS itu memang adalah program untuk memperkenalkan produk UMKM, produk Samarinda nih punya sesuatu loh yang selama ini mungkin kurang terakomodir. Bukan tidak terakomodir, tapi kurang terakomodir sehingga lahirlah gerakan itu, inisiasi itu ya. Lah. Nah, oke. Karena memang yang namanya anak-anak muda zaman sekarang itu kan mindsetnya pakai branded itu. Yes. Oke. Saya sendiri pun seperti itu. Gitu. Cuman tidak juga melulu kita pakai brand luar, gitu. Bahwa kita juga pengen mengenalkan bahwa brand-brand lokal itu banyak nggak kalah saing gitu ya. Baik itu dari segi kuliner maupun dari segi barang, sandang pangan. Oke. Itu bicara tentang HIPMI dan sebenarnya banyak yang pengen kita obrolin tentang siapa Celni Pitasari. Oke, kita break dulu sesaat, kita akan lanjut di season berikutnya. Oke Pop Gang, di video awal mungkin banyak yang nanya, Mbak Celninya udah rapi banget, kok hostnya pakai baju olahraga Timnas Indonesia ya? Ini juga menjadi clue bahwa Mbak Celni juga adalah manajer Timnas Futsal dan itu udah menjadi rahasia umum ya. Bahkan beliau hari ini konon bahkan sudah tegas surat perintahnya adalah menjabat di 2 jabatan yang hampir sama. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol langsung ke Mbak Celni. Mbak, terbaru manajer Timnas Futsal perempuan karena PIPA juga mau mengadakan kejuaraan dunia futsal perempuan. Bener Mbak ya? Benar. Kenapa mau Mbak? Nggak capek? Apa gimana? Kalau dibilang capek. Ya. Cuman karena gini, futsal ini kan beda dengan bola ya. Beda. Bola itu kan udah jadi olahraga industri, yang mana sponsor banyak, terus pemerintah juga lebih concern ke bola gitu loh. Jadi sebenarnya saya itu karena hobi aja, terus pengen mengabdikan diri buat dunia olahraga, khususnya futsal. Futsal. Jadi saya pengen mengabdikan diri buat inilah Indonesia. Bangsa lah ya. Ya, buat Indonesia. Jadi apa yang saya dapat, apa yang saya hasilkan, dapat pundi-pundi uang dari bisnis dan apa-apa itu saya pengen sumbangkan sebagian untuk membangun olahraga khususnya futsal itu untuk jauh lebih baik ke depannya. Karena gini, kalau tidak ada orang yang concern dan mau keluarin duit dalam tanda kutip, orang-orang gila yang mau bakar uang itu, jadi nggak akan mungkin futsal ini akan naik tingkat. Sedangkan saya ngelihatnya futsal ini punya kans untuk kita lolos di Piala Dunia. Nah, kebetulan kita itu ada tiga kategori.
Ada senior, ada U20, ada timnas putri. Nah, kebetulan yang senior itu dijabat oleh Mas Dimas, yaitu dari Jawa Timur. Kemudian yang U20 itu saya. Kemudian karena timnas wanita ini kosong jabatannya kemarin, akhirnya didelegasikanlah kepada saya. Karena dalam waktu dekat ini itu ada kejuaraan pertandingan persahabatan itu di Thailand di bulan September. Kemudian kita akan Oktober kita akan langsung TC, November kita akan IMAX juga. TC di mana Mbak Oktober Mbak? Itu yang perempuan, yang putri? Yang putri. Rencananya sih kita mau ke Jepang ya. Karena dari Jepang nanti kita langsung balik lagi ke Thailand. Kejuaraannya di Thailand? Di Thailand. Yang di bulan November itu? November, September, kemudian November. Oke. Mbak, kan seorang Chelly Pitasari itu kita tahu dia juga bisnismen, politisi, ibu rumah tangga juga, multi talenta yang ada di diri seorang Chelly Pitasari gitu. Nah kemudian menerima nih saya pengen mempertegas, menerima pinangan untuk menjabat manajer timnas perempuan. Kalau U20 kan udah berjalan Mbak ya, udah berjalan. Kemudian menerima kembali itu bukan, apakah ada problem atau ada kesulitan sejauh ini Mbak? Dengan banyaknya hiruk pikuk ya, orang tahu nyari Mbak Chelly di Samarinda itu agak sulit gitu. Agak susah. Kayak sekarang. Iya. Agak sulit begitu. Di mana Mbak? Jakarta. Di mana Mbak? Di sini deh. Di mana Mbak? Ya begitulah. Di samping memang kegiatan-kegiatan kedewanan ya, gitu-gitu. Oke. Kalau saya karena saya tugas utama saya itu sebagai anggota dewan, tentunya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kedewanan nomor satu. Ya, Nah, tapi sembari saya melaksanakan kegiatan kedewanan dan dirasa tidak menyalahi aturan atau tatib yang ada di dewan, saya bisa mix untuk melakukan kegiatan, entah itu kegiatan yang berhubungan dengan HIPMI ataupun juga dengan timnas. Nah, untungnya kalau di timnas kita dapat dispensasi lah, karena ini untuk negara kan. Jadi ada dispensasi khusus dari Sekretariat DPR. Iya. Kalau bicara kenegaraan ya. Bicara kenegaraan. Karena ini tugas negara ya gitu ya. Tugas negara gitu kan. Biar gimana pun kan mereka pasti akan support. Iya Mbak, karena begini Mbak, banyak yang nggak paham. Itu kan Chelly anggota DPR, kok malah keluar negeri, kok malah ngurus bola, kok ternyata ada dispensasi khusus. Iya, karena, nah ini juga perlu diketahui, ternyata dapat dispen gitu ya. Iya, karena kan kalau udah urusan negara, siapapun mau atlet kita itu polisi, mau atlet kita pasti akan dapat dispen gitu. Ya kan? Misalnya kerja di mana, kalau udah ada dapat surat dari pemerintah untuk ini untuk membela negara, nggak akan mungkin lah ditolak gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa netizen yang suka ngomong, oh Mbak Selni ini kerjaannya keluar negeri terus, jangan salah, itu lagi TC. Cuman kan nggak tugas mungkin. negara. Cuman kan namanya juga Instagram ya, postingan suka-suka kita. Kadang-kadang pekerjaan kita yang utama jarang kita posting, tapi yang kira-kira aku pengen posting. Dan itu kan Instagram pribadi. Iya, betul. Suka-suka kita lah mau posting apa. Betul. Gitu. Jadi orang-orang pikir kadang-kadang, oh itu jalan-jalan, padahal enggak. Iya, ya karena kerjanya enggak juga harus ditunjukkan dalam bentuk foto mungkin gitu Mbak ya maksudnya Mbak ya. Ini kerja nyata aja kan gitu. Kalau buat saya pribadi, karena itu Instagram pribadi, jadi saya nguploadnya kadang-kadang ya, betul. Nah, Mbak, kok bicara kembali ke futsal Mbak. Futsal kita ini kan bagus banget Mbak. Peringkat dunianya di Asia kita cuman kalah dari Irak ya. Secara posisi ya. Jepang gitu ya. Bahkan terakhir kita final ya kalah sama Jepang Mbak ya. Semifinal apa final itu? Enggak, kita kalah sama Afghanistan. Untuk U20 U20 benar. Kemarin tapi kita cukup berbangga ya karena dalam sejarah U20 bisa jadi 4 besar Asia itu sejarah. Kita juga pertandingan persahabatan kita bisa ngalahkan Iran di Cina Taipei. Betul, iya. Itu juga sejarah karena selama ini kita nggak pernah kalah dari Iran. Saya ingat banget itu Mbak di pinggir lapangan pakai training gitu. Ya. Itu waktu mengalahkan Iran. Iya. Dan
futsal ini kan kalau bicara hari ini Mbak, itu kan udah olahraga yang sangat bermasyarakat banget lah. Orang di mana-mana pasti main futsal gitu. Ya. Bahkan sekolah pun juga ada. Sekolah ada ekskul futsal, kemudian lapangan futsal di Samarinda, kita nggak usah bicara tempat lain dah. Samarinda itu menjamur, bahkan full box begitu. Orang futsal itu hari ini tuh digilai, bahkan semua kalangan umur, bahkan ada anak kecil usia dini dan lain sebagainya. Bahkan pernah juga Mbak ya, ada satu periode di mana anak-anak Samarinda tembus timnas futsal Mbak ya. Iya. Ya, saya lupa namanya waktu itu. Arjuna Rinaldi. Ya, betul. Ya, waktu itu kita ketemu di rumah ya, dan ternyata ada manfaatnya juga ketika ada orang lokal Samarinda yang memiliki jabatan penting di kepengurusan itu, sehingga bisa bermanfaat juga. Walaupun ada kesan nepotis, oh ini karena manajernya orang Samarinda harus bawa. Itu nggak gitu juga Mbak ya? Enggak. Karena emang kualitas anaknya yang bagus. Iya, karena gini, saya itu hanya melaksanakan hal-hal yang sifatnya non teknis. Kalau untuk teknis sepenuhnya saya serahkan kepada official, pelatih, head coach dan lain-lain. Jadi andai kata ada beberapa anak dari Kaltim dibawa untuk seleksi timnas, tetap penentuan akhirnya ada di mereka. Oke. Gitu. Artinya nggak ada titip menitip itu nggak ada? Nggak. Saya nggak pernah gitu. Karena apa? Karena yang kita bawa ini kan nama baik negara, Indonesia, nama baik negara. Kalau saya berpikir dalam tanda kutip harus orang-orang saya yang masuk ke sana, kalau misalnya nanti hasilnya tidak memuaskan, saya yang kena. Oke. Karena saya nggak ngerti masalah teknis kan. Itu. Jadi semua keputusan saya serahkan ke official. Mbak, masuk sedikit lebih dalam pada persoalan futsal. Pembiayaannya Mbak. Berat nggak itu Mbak? Kalau dibilang berat, dibilang berat, jujur berat. Karena futsal ini kan belum banyak sponsor yang mau terlibat langsung. Belum punya banyak bapak angkat lah begitu istilahnya olahraga ya. Iya, jadi kita memang harus betul-betul dalam tanda kutip harus gila, siap pasang badan, apapun yang terjadi kita harus siapkan apapun kebutuhan mereka gitu. Nah memang kendalanya saat ini kita tidak dapat dana dari pemerintah untuk pembinaan atlet timnas. Nah, kenapa saya mati-matian untuk pengen memajukan futsal ini di level yang lebih bagus lagi, dan kita ada kans untuk tembus di Piala Dunia. Ya, kemarin makanya saya ada audiensi bersama AFC di PSSI. Kita minta Sekjen PSSI Bang Yunus Nusi dan juga Samarinda juga itu ya. Dan juga Ketua Umum kita Pak Erick Thohir untuk dalam tanda kutip mengizinkanlah kami untuk sebagai tuan rumah kualifikasi AFC dan untuk menuju Piala Dunia. Dan kalau kita tembus di 5 besar itu, kita kan otomatis bisa masuk di Piala Dunia. Dan kita perwakilan juga, Asia ya? Ya, perwakilan Asia. Nah, kita pengen bawa juga Piala Dunia untuk tuan rumah di Indonesia. Wow, sudah ada obrolan Mbak Piala sudah Dunia ada. futsal. Dan alhamdulillah Sekjen PSSI juga Ketua Umum Pak Erick Thohir mengamini. Antusias ya? Ya, dan bahkan mensupport. Beliau juga mengatakan mungkin lewat futsal itu akan mengobati rasa kecewanya para insan sepak bola yang kemarin gagal untuk Piala Dunia U20. Iya. Mudah-mudahan lancar, terlaksana dengan baik, kita lolos di 5 besar perwakilan Asia sehingga kita bisa masuk di tahun berapa Mbak rencana mau ngambil tuan rumah Piala Dunia? Tahun ini untuk kualifikasinya. Kualifikasi, oke. Ya, di sekitar bulan Oktober November. Kemudian kalau tembus 2024 setelah pemilu. Oke. Gitu. Biar tidak ada tidak ada kesan gitu ya. Bahwa ini dimanipulasi untuk cari panggung. Jadi kita laksanakan setelah pemilu. Itu mungkin bulan Juni, Juli gitu. Tuan rumah. Jakarta ya. Indonesia Arena. Oke. Dan Mbak, berarti memang diakui berat Mbak ya? Berat. Secara pembiayaan. Berat.
Tapi kita optimis. Kalau saya ikhtiarnya gini, selama ini buat Indonesia, selama ini buat bangsa dan negara, buat bangsa dan negara, kita niatnya baik, insya Allah Allah akan kasih jalan. Gimana pun caranya, ada aja ya. Ada aja rezekinya. Ya kadang Mbak keluar pribadi, uang pribadi keluar juga Mbak. Udah pasti keluar. Yang namanya manajer udah pasti keluar. Ya, udah pasti keluar. Itu dan lain-lain lah Mbak ya. Ya, dan lain-lain. Apalagi kadang-kadang kalau manajer cowok mungkin nggak terlalu peka. Kalau cewek ini kadang-kadang lebih peka ya. Jadi ngelihat raut muka pemain aja kita udah tahu, oh sebenarnya dia butuh ini. Jadi kadang-kadang ya itulah kenapa saya lebih dekat dengan pemain. Ya karena saya tuh suka ngobrol dari hati ke hati ya dengan para pemain. Apa sih permasalahannya apa? Kalau misalnya mereka mainnya agak kurang bagus, biasanya kita briefing ada apa gitu. Misalnya ada yang kurang, ngomonglah sama kita. Berarti jadi pendekatannya hati ke hati gitu. Kalau saya sebagai manajer nggak mau ada gap pemain dengan saya, harus ada orang tengah. Jadi pemain langsung kalau pengen gitu? pengen ngobrol langsung ke saya, apapun keluhannya itu sampaikan ke saya terima. Oke. Mbak, banyak yang menyebut, nanti Mbak mungkin bisa jawab ya, beberapa informasi yang masuk ke kami kita kumpulkan, nanti mungkin bisa di capture juga. Ada yang menganggap bahwa Uciali Pitasari itu Ratu Tisanya futsal Indonesia begitu. Sri Kandi perempuan yang memang fokus di bola itu kan nggak banyak Mbak, nggak banyak bisa ditunjari lah. Kalau di PSSI sepak bola itu ada Ratu Tisha, di timnas di futsal itu yang muncul selalu Uciali Pitasari. Bahkan platform media online menuliskan banyak profiling tentang seorang Uciali Pitasari. Tapi jangan dijawab dulu Mbak, kita jeda dulu sebentar karena ada yang mau lewat. Oke. Pertanyaan terakhir tadi Mbak belum terjawab. Banyak perspektif publik yang terpotret di kami itu mengatakan dua Sri Kandi sepak bola dalam arti luas di Indonesia. PSSI sepak bola itu ada Ratu Tisha yang hari ini menjabat sebagai wakil ketua umum. Di futsal, Uciali Pitasari tidak ada nama lain. Tidak ada nama lain. Faktanya adalah dipercaya menjabat dua manajer sekaligus gitu ya. U20 dan perempuan. Gimana Mbak melihat perspektif publik ini? Sepakat nggak sebenarnya? Ini dua perempuan hebat di dunia sepak bola. Apalagi sepak bola kita, futsal kita lagi bagus-bagus ya begitu. Ya betul. Kalau malah saya kadang-kadang suka di tag di Instagram. Oh ini Madam Pangnya Indonesia. Madam Pang. Ya. Kalau Madam Pang itu Thailand, Indonesia punya Uciali Pitasari gitu. Kalau menurut saya itu terlalu berlebihan ya, karena Madam Pang itu udah levelnya udah high class banget. Kalau saya kan intinya berbuat tulus aja. Cuman pengen berbuat aja buat Indonesia, karena di samping hobi, kebetulan juga dulu almarhum bapak concernnya di bola. Cuman kalau di bola terus terang saya agak masih takut-takut gitu, karena itu permainan high class lah. Level saya bukan di situ. Tapi kalau di futsal saya masih oke. Jadi makanya saya lebih concern untuk di futsal. Futsalnya. Iya. Artinya udahlah jalan aja nih panggilan hati. Udah ditakdirkan kayaknya ngelola ini gitu Mbak ya. Ya. Pokoknya susah senang jalan aja. Jalan aja. Saya yakin pasti dikasih jalan. Mbak, ini pertanyaan terakhir di wilayah futsal gitu ya. Sebagai orang daerah, punya niatan nggak Mbak? Kira-kira, aku pengen nih TC futsal itu di Samarinda deh. Saya bukan, niatnya malah bukan TC futsal di Samarinda. Kalau di Samarinda mau TC pun lapangan kita kurang memadai. Oke, standarnya kita nggak ada ya? Nggak ada. Makanya saya berkali-kali ngobrol dengan Pak Wali Kota kita yang sekarang. Tolong dong, kalau bisa kita dibikinkan satu stadium khusus indoor, futsal. Indoor nggak khusus futsal. Indoor Sebaguna stadium, gitu. sebaguna, tapi bisa buat futsal dengan standar
internasional. Oh, misal Samarinda International Stadium gitu. Bisa. Kayak misalnya di Istora Senayan gitu, Mbak ya? Ya. Oke. Gitu. Karena kita tempat oke gitu. Cuman tinggal kolaborasi antara Pemkot dengan mungkin bantuan dari DPRD, entah itu provinsi ataupun kota. Jadi memang kalau kita mau sedikit maju, lebih maju daripada kota-kota lain ya, memang kita harus punya gitu. Karena di Indonesia lapangan serbaguna itu agak kurang. Kita cuma punya pilihan yang standar internasional tuh yang memenuhi standar AFC itu hanya cuman di Jogja, dan juga sekarang untungnya di Jakarta ada stadion baru kan, Indonesia Arena itu. Cuman itu aja, yang lainnya agak kurang. Indonesia baru 2 berarti ya yang terverifikasi oleh AFC. Ya. Jogja apa nama arenanya, Mbak? Gor UNJ dengan Amuroko. Oke, Gor UNJ ya. Saya pernah main di situ berarti. Dan punya mimpi berarti someday Samarinda punya lapangan standar yang terverifikasi oleh AFC gitu, internasional, bahkan pipa gitu ya. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk futsal, tapi secara umum bisa dimanfaatkan oleh olahraga yang lain juga gitu. Bisa bulu tangkis, basket dan lain sebagainya. Oke. Artinya itu mimpi lah ya. Udah pernah disampaikan ke Pak Wali Kota, Mbak? Sudah. Semoga aja APBD kita meningkat, PAD kita oke, kemudian komunikasi kita lancar dengan eksekutif gitu ya? Antara eksekutif dengan legislatif, bahkan juga dengan Kemenpora. Dibantu juga dengan PSSI, mungkin mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa mimpi kita bisa terlaksana. Iya betul, amin. Bicara sepak bola itu kan nggak sedikit ternyata orang Kalimantan Timur, Mbak ya. Kita kenal ada Pak Endri, bekas dulu manajer timnas senior, Mbak ya kalau nggak salah. Ada Bang Yunus Nusi, ada Mbak Celni gitu. Artinya Kalimantan Timur ini banyak orang hebat yang memang diakui oleh Indonesia, dipercaya, didelegasikan untuk mewakili atas nama bangsa ini gitu, untuk di dunia olahraga, khususnya sepak bola dan futsal gitu. Nah, harusnya mimpi yang Mbak sampaikan tadi, semoga ini didengar Pak Wali Kota. Mantap Pak Wali Kotanya, Samarinda mantap. Menpora juga. Menporanya mantap juga, anak muda, keren. Pak Menporanya mantap, Pak Menpora. Ya bisalah sedikit untuk Samarinda bangun stadion. Bisa itu Pak, insya Allah bisa. Ya, kolaborasi juga dengan Pemprov juga. Ya, dan stakeholder lah ya. Pak Isra Nur tolong ya. Betul. Karena Samarinda hari ini menjadi apa ya Mbak ya? Menjadi jantung IKN. Iya, kemudian semua mata tertuju ke Samarinda. Bahkan beberapa tanda kutip ya, beberapa perusahaan-perusahaan besar bahkan konon kabarnya telah mencari beberapa lokasi untuk membangun kantor mereka gitu. Iya, siap berinvestasi di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Dan memang menjadi pusat perhatian gitu. Nah, Mbak, terlepas dari semua hingar-bingar di kesibukan sebagai pengurus HIPMI pusat, BPP HIPMI, manajer timnas, harus menjadi abdi negara, menjadi petugas negara ke berbagai belahan bumi untuk membawa anak-anak bangsa ini bermain, mengharumkan nama bangsa Indonesia atas nama futsal Indonesia. Nggak banyak yang tahu tentang as a personal seorang Celni Pitasari. Di rumah ternyata penyuka kucing. Iya gitu kan, banyak yang nggak tahu, mungkin terpotret di kalau kita bongkar Instagramnya Mbak Celni yang centang biru itu. Itu centang birunya nggak beli ya? Itu nggak beli. Iya, maksudnya ada beberapa yang sangat pribadi sekali, yang deep di rumah dengan keluarga, dan yang membuat kita tertarik, kucing. Ada apa dengan kucing, Mbak? Jadi ini personal ya, maksudnya kucing gitu. Jadi pertama kali itu pada saat kita diumumkan bahwa kita darurat COVID-19, otomatis kan segala kegiatan kita di luar itu dibatasi. Ada PPKM dan sebagainya. Akhirnya kita kebanyakan melakukan segala sesuatu ataupun pekerjaan itu di rumah. Nah, kadang-kadang kan waktu itu bosan lah ya. Kemudian ada pikiran waktu itu kita, oh ya udahlah pelihara ikan. Waktu itu ikan koi kan. Tapi
dipikir-pikir kayaknya lucu juga kalau ada pelihara binatang apa gitu. Karena anjing nggak boleh, ya, ibu nggak boleh itu pada ngomong saat anjingnya kesini ya. gitu. Jadi pada saat ngomong boleh pelihara anjing, oh nggak boleh. Oh ya udah, akhirnya diputuskanlah kucing. Nah pada saat itu pada saat aku ngeliat di Instagram, salah satu Instagram yang buka adopt kucing, pertama kali jatuh cinta sama waktu itu jenis kucingnya British Shorthair. Aku bilang, oh kayaknya aku pengen deh gitu. Kemudian beli, tapi karena pengennya sepasang, jadi belilah British dengan Scottish, itu langsung import dari Rusia. Oke. Dikirim. Kucing kampungnya Rusia itu Mbak ya? Ya kucing kampungnya Rusia. Gitu. Kalau di Rusia itu mungkin di pinggir jalan aja, tapi karena di sini, masuk ke Indonesia jadi agak eksklusif ya. Jadi akhirnya import lah itu bawa ke Samarinda. Akhirnya ngurus, jadinya lagi jadi jatuh cinta. Akhirnya ya udahlah diurus aja. Tapi dibisnisin juga nggak? Maksudnya jual beli gitu nggak? Nggak, karena buat keluarga kami jual beli kucing itu dalam tanda kutip haram. Oke. Jadi kucing itu nggak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya pada saat mereka melahirkan atau kita punya anak baru lagi, itu biasanya kita kalau ada orang yang adopsi mau pengen melihara, karena kita mungkin agak kebanyakan nih gitu, agak biayanya agak bengkak gitu untuk ngurus mereka. Nah biasanya kita akan lihat bukan hanya dia cuma pengen punya kucing itu, biasanya kita lihat kira-kira mampu nggak dia. Ini orang mampu nggak ngerawat gitu ya? Ngerawat gitu. Karena kalau kucing-kucing ras begitu kan agak treatmentnya agak beda ya. Agak sedikit beda. Jadi biasanya kita lihat kalau memang dia benar penyayang kucing dan dia siap lahir batin untuk mengeluarkan budget tertentu untuk kucing itu, kita baru kasih free gitu. Nggak ada. Artinya nggak diperjualbelikan lah ya, memang khusus buat. Nggak. Oke. Berapa Mbak koceknya Mbak kalau boleh tahu Mbak? Itu kan kalau kita ngeliat di Instagram Mbak itu ya kan, itu besaran kandang kucing daripada rumahku kayaknya Mbak ya. Itu kan gede banget kandang kucing, kucing gitu loh Mbak. Yeah. Maksudnya sebegitu berartikah kucing begitu sampai wow. Iya. Karena menurut keluarga kami kucing itu kan kesayangan Nabi. Oke. Jadi kalau ada kepercayaan dari kami kalau kita ngerawat kucing ikhlas sayang, merekalah nanti yang akan menuntun kita ke depan pintu surga, katanya. Itu. Tapi terlepas dari itu memang suka. Memang suka. Akhirnya awal iseng, tapi akhirnya jadi memang betulan sayang. Itu dan kadang-kadang jauh lebih berharga kucingnya daripada kita sendiri gitu loh. Kita bisa mengesampingkan biaya hidup kita pribadi untuk disisihkan untuk biayanya melihara kucing-kucing itu. Belum menjawab pertanyaanku Mbak. Seminggu. Koceknya Mbak. Seminggu minimal 2,6 juta. Wow. Untuk biaya makan, obat-obatan, kemudian vitamin, terus kemudian mandinya. Oke. Itu gaji buruh sebulan kan ada. Iya. Kadang-kadang tapi kadang suka kesel juga gitu loh. Kadang-kadang kan kucing ini kan melakukan hal-hal yang di luar ini ya, di luar ekspektasi. Kadang-kadang mecahin barang atau apa. Tapi mau marah nggak bisa. Iya. Gitu. Tapi ya udahlah, mau gimana. Gitu. Makanya sekarang kucing-kucing saya yang ada di rumah itu ada 6, itu sekarang kita steril semua. Steril maksudnya Mbak? Di steril, jadi udah nggak bisa beranak pinak. Nggak bisa beranak pinak lagi. Jadi dipingit gitu ya? Ya udahlah, yang cukup. 6 ini cukup
kita sayang-sayang aja. Kalau misalnya ada yang, mohon maaf, misalnya ada yang lewat 1, 2, artinya diganti atau tetap yang ada dipertahanin gitu. Maksudnya gimana nih? Ya entah hilang atau meninggal atau bagaimana. Oh, kalau hilang kayaknya nggak mungkin. Ya. Karena kucing-kucing itu udah terbiasa di rumah, ya, udah hidup enak ya. Jadi dia tahu kehidupan di luar itu keras kan. Jadi daripada aku lari keluar rumah, sudah enak di sini gitu. Dalam rumah aja. Tapi kan bisa jadi Mbak ada temen yang iseng apa gimana, atau emang nggak pengen keluar dia. Pintu dibuka pun mereka nggak akan niat untuk keluar. Keluar rumah. Iya, dia nggak keluar, tapi ada temen yang masuk buat apa gitu, ngambil. Ini kan misal gitu Mbak. Apakah tetap diganti atau udah yang sisanya aja dipertahanin gitu? Kalau saya pribadi ada kepengen nambah. Karena kan kucing itu kan kadang-kadang beda warna, beda ras, beda jenis. Kadang-kadang kepengen nih punya kucing yang agak beda lah dari British atau Scottish gitu. Tapi orang rumah agak keberatan karena biar gimana pun sekarang kan mobilitas aku kan udah jarang di Samarinda, jadi udah jarang bersentuhan, ngurus langsung lagi gitu ya. Ngurus langsung, kecuali lagi di Samarinda biasanya aku ikut ngurus. Itu ada mbaknya nggak Mbak yang ngurusin? Ada. Kucing? Iya. Masya Allah. Ada khusus. Kucing? Iya. Karena kan makan mereka kan ada jamnya, minum vitaminnya ada jamnya, kemudian kebersihannya juga harus dijaga. Terus kandangnya itu biasanya 3 hari sekali disterilin. Nih jiwa miskinku berontak tiba-tiba nih Mbak. Jiwa miskinku berontak ini tiba-tiba. Biar apa ya? Biar kuman-kuman nggak ada, terus debu apa segala macam nggak ada gitu. Kemudian mainan, baju itu kan kadang-kadang kita siapin juga. Berarti AC. Budget khusus Mbak ya? Iya, 24 jam AC-nya harus nyala. Jadi malah khusus untuk kamar kucing itu punya genset pribadi. Jadi pada saat mati lampu itu langsung AC-nya otomatis AC-nya nggak akan mati. Aku jadi kucing dah Mbak gitu. Kayaknya lebih enak lihat kehidupan kucing seorang Celi Pitasari gitu. Iya. Kayaknya udah cukup deh Mbak, cukup deh. Ini makin panjang makin jiwa miskin kita berontak ini kayak ini di luar akal sehat ini Mbak. Iya. Budget 2,6 per bulan. Per minggu. Per minggu. Sebulannya kurang lebih 10.400.000, belum mbak-mbak yang ngurusin, belum listrik, AC, belum 20 lebih kali Mbak ya. Belum lagi kalau sakit. Belum kalau sakit. Ya. Itu AWS terima nggak Pak? Kalau sakit umum gitu nggak terima dia ya? Dokternya dokter khusus. Ke rumah? Bisa ke rumah, tapi bisa juga kita antar ke. Itu nggak bisa pakai BPJS Mbak? Enggak. Repot Mbak ya? Ya repot. Ya itu tadi ya. Ternyata itu tadi. Ya mungkin untuk menghilangkan jenuh pekerjaan di dunia politik yang sengkarut, di dunia bisnis yang kadang naik kadang amblas, di dunia pengabdian ya kita juga harus ngerogoh kocek sendiri gitu atas nama bangsa dan negara, membagi prioritas antara keluarga, teman, bisnis dan lain sebagainya. Ternyata nggak semudah yang orang pikirkan tentang seorang Celi Pitasari yang hingar-bingar kemana, tiba-tiba di Bali, besok ada di Thailand, besok seperti status Mbak yang terakhir ya, seperti hari ini ada di Bali, besok di Thailand, besok di mana tiba-tiba di Samarinda lagi. Dan ya itu menjadi resiko ketika terjun di banyak bidang. Dan ya itu tadi seorang Celi Pitasari ya, yang banyak orang nggak tahu ternyata sesibuk itu, seluas itu. Dan kita doakan terus semoga beliau tetap sehat, semoga cita-cita beliau di HIPMI bisa memfasilitasi pengusaha-pengusaha yang ada di Kalimantan Timur untuk masuk bekerja di IKN dengan pekerjaan yang berbagai macam bidang, kemudian membawa nama, mengharumkan bangsa Indonesia lewat futsalnya U20 dan perempuan. Kemudian cita-cita beliau yang terpotret, yang saya garis bawahi adalah ingin membangun arena internasional di Samarinda, dan itu menarik. Kita doakan, kita dukung bersama, semoga ini bisa didengar banyak
halayak. Dan itu tadi Mbak Chelny sehat terus. Semoga mimpi-mimpi itu bisa diwujudkan dengan segera. Dan kita akan support terus Mbak Chelny. Dan terima kasih atas waktunya Mbak. Terima kasih sekali lagi. Ya. Pop Gang, thank you. Ciao.